Halo pejalan sunyi, selamat datang di Jalan Sunyi, ruang berbagi ragam literasi, terutama sastra dan teater. Di video ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang strategi bagi sutradara ya dalam menerapkan langkah-langkah utama saat menyutradarai sebuah pertunjukan. Di video sebelumnya saya telah membahas 11 langkah yang bisa dilakukan oleh sutradara. Antara lain mengoleksi pertanyaan dan jawaban, menentukan sebelum dan selama kisah di dalam drama, lalu pengaruh sosial budaya dan sejarah ya, lalu membuat salinan naskah dan membaca sampai akhir, lalu casting, menentukan biografi tokoh, menentukan model pertunjukan, menentukan esensi drama, dan membuat jadwal latihan, dan bagaimana mengarahkan aktor. Sedangkan di video ini akan dibahas 11 langkah lanjutan yang bisa dilakukan oleh sutradara. Antara lain, menentukan pemanggungan yang impresif, menggunakan jeda, bagaimana menggunakan kesunyian, lalu menggunakan komedi, menggunakan musik, bagaimana menggunakan ruang, suara, dan gerakan pergerakan, ya, bagaimana merancang set panggung, bagaimana menyesuaikan dengan teknologi, ya, lalu ada sentuhan akhir, gladi resik, dan mempersiapkan hari pertama pertunjukan. Pembahasan kali ini diharapkan dapat membantu Anda ya untuk memahami peran sutradara dan bagaimana menyusun proses ya untuk memulai penciptaan karya ya sampai menjelang pertunjukan. Sebelum menyimak pembahasannya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Baik, kita akan mulai ya. Tahap selanjutnya adalah menentukan pemanggungan yang impresif. Latihan sutradara ini bertujuan untuk membuat ya bagian tertentu di dalam pementasan yang memungkinkan dapat mengesankan ya. Pilih momen ya atau momen tertentu dalam drama ya di mana sutradara benar-benar dapat membebaskan kreativitasnya mengalir. Pikirkan tentang bagaimana Anda dapat membuat bagian dari pertunjukan ya yang akan menambah kenikmatan penonton ya ketika menonton drama tersebut. Catatan untuk sutradara, ini bagian dari tugas Anda sebagai sutradara adalah menciptakan sebuah pertunjukan yang akan dinikmati dan dirangsang ya oleh penonton. Latihan ini akan membantu Anda berpikir ya, merancang sesuatu yang impresif ya bagi penonton. Tahap selanjutnya adalah menggunakan jeda. Ya. Latihan sutradara ini ya dimulai dari pilih bagian dari drama. Ya. Kemudian rancang momen singkat, sebuah jeda yang dapat membantu penonton ya memahami drama dan esensi dari drama tersebut. Kemudian susun adegannya sehingga bisa masuk ke dalam permainan yang selaras dengan aksinya ya dari drama itu. Pikirkan tentang bagaimana Anda dapat menggunakan komedi di dalam jeda untuk menambah suasana drama. Ingat, harus selaras dengan esensi drama.
Anggap saja seperti menunjukkan kepada penonton suatu momen atau cuplikan dari kehidupan tokoh ya, yang akan membantu mereka untuk memahami karakter. Sebuah lakon setelah diarahkan ini akan memiliki sejumlah jeda di mana aksi ini telah ditambahkan ke dalam pertunjukan yang tidak ada di dalam naskah awal ya. Tetapi bagi penonton ini akan tampak seolah-olah ditulis oleh penulis naskah. Tahap selanjutnya adalah menggunakan kesunyian ya. Latihan sutradara ini ya belajar menciptakan kesunyian, keheningan di dalam drama di mana tokoh utama tidak berbicara. Gunakan kesunyian ini untuk membiarkan penonton ya melihat hubungan antara tokoh ya tanpa fokus pada teks, pada dialog ya. Pikirkan tentang apa yang ingin penonton pahami tentang tokoh utama ya, dan mengkomunikasikannya melalui kesunyian. Biarkan aktor mengeksplorasi hubungan di dalam keheningan kesunyian ini. Pikirkan tentang bagaimana Anda dapat menjalin merajut kesunyian ini dengan esensi dari drama tersebut ya. Sebagai catatan untuk sutradara, terkadang momen di atas panggung ini adalah dalam keheningan ya, ketika aktor berpikir dan berakting sebagai tokoh. Anggap saja seperti Anda sedang menciptakan momen oh begitu gitu ya di benak penonton ya. Seringkali momen-momen inilah yang dapat membentuk sebuah pertunjukan sehingga penonton sepenuhnya dapat memahami interpretasi sutradara terhadap drama tersebut. Jadi, jika Anda mencoba mengomunikasikan pesan kepada audiens, ya, keheningan atau kesunyian bisa menjadi tempat yang tepat untuk melakukannya. Tahap selanjutnya adalah menggunakan komedi. Latihan sutradara ini bertujuan untuk menggunakan komedi secara efektif di dalam pertunjukan. Bacalah drama yang Anda akan pentaskan dan identifikasi momen-momen yang dapat digunakan ya untuk memunculkan komedi. Kemudian pikirkan tentang bagaimana interaksi tokoh ini dapat menciptakan komedi di dalam drama. Mulailah menggunakan komedi untuk meningkatkan unsur-unsur yang lebih tragis dari drama tersebut. Ya. Sebagai catatan untuk sutradara, ya. Sebagai sutradara, Anda dapat mulai berpikir bagaimana Anda dapat menggunakan komedi untuk menceritakan kisah ya, dan untuk menyampaikan pesan drama tersebut kepada penonton. Gunakan komedi ya untuk menyoroti elemen tragis dari karya tersebut dan untuk memberikan kesempatan kepada penonton ya untuk melihat bagaimana orang lain menjalani hidup. Dengan menambahkan unsur komedi ya pada sebuah adegan tertentu ya, seringkali Anda bisa membuatnya lebih pedih ya, sehingga melekat di benak penonton. Tahap selanjutnya adalah menggunakan musik ya.
Latihan sutradara ini bertujuan untuk menggunakan musik ya, ini membantu pengisahan drama tersebut. Pikirkan bagaimana Anda dapat menggunakan musik sepanjang pertunjukan ya, agar mendukung pertunjukan ya, dan dapat menambah suasana pertunjukan yang diinginkan. Tentukan musik ya untuk memulai drama ya, misalnya saat penonton masuk ya, atau pada jeda di dalam adegan, kira-kira musiknya seperti apa, atau pada adegan-adegan tertentu. Silahkan pikir, periksa apakah perlu ada musik khas ya selama pertunjukan. Dan pastikan musik ini sesuai dengan latar, dengan waktu dan ruang dalam drama yang Anda pentaskan. Ya. Tentukan adegan yang akan menjadi adegan yang muncul musik, di mana tidak ada dialog tetapi hanya aksi dan musik. Gunakan musik ini seperti halnya menggunakan kesunyian untuk membantu pengisahan drama dan komunikasi dengan penonton. Sebagai catatan untuk sutradara ya, musik ini bisa menjadi sangat dalam, sangat kuat ya dalam sebuah drama, dan dapat membantu untuk mengatur nada, menciptakan suasana, mengatur ritme, mengidentifikasi suatu periode, latar, tempat, dan waktu. Musik juga dapat digunakan untuk membedakan atau menjauhkan penonton. Jadi tugas Anda adalah memutuskan yang mana ya, dan memastikan dapat memenuhi tujuannya. Lalu selanjutnya adalah menggunakan ruang atau suara dan pergerakan. Ya. Latihan sutradara ini yang pertama adalah gunakan beberapa kali latihan untuk melihat bagaimana aktor menggunakan ruang, bergerak, dan bersuara. Kemudian Anda sebagai sutradara dengarkan di belakang kursi paling belakang ya, kursi penonton paling belakang, untuk memeriksa proyeksi audio dan visualnya. Lakukan latihan ini ya di cukup awal lah, sehingga aktor dapat memastikan proyeksi audio dan visual. Jika Anda berlatih di ruang kecil dan pindah ke ruangan yang lebih besar, pastikan sutradara memeriksa proyeksi vokal ya sebelum berlatih di ruang yang lebih besar. Ya. Sebagai latihan lanjutan ya dari proyeksi vokal ini ya, coba sejajarkan para aktor di tempat mereka ya akan pentas ya di atas panggung. Mintalah setiap aktor untuk memilih satu dialog dari drama tersebut ya. Beritahu mereka untuk membayangkan sebuah target proyeksi vokal ke area belakang penonton. Bayangkan ruang itu penuh dengan penonton dan atur volumenya supaya Anda dapat didengar suaranya oleh semua penonton. Saat berlatih, ingatkan aktor tentang proyeksi suaranya dan mereka perlu mempertahankan ya sepanjang pertunjukan. Tahap selanjutnya adalah merancang set. Ya. Saat mendesain set panggung, ingatlah bahwa set adalah cara lain untuk mengkomunikasikan cerita dari drama ya kepada penonton. Berarti harus sesuai dengan gaya drama dan gaya penyutradaraan Anda ya.
Ingatlah esensi drama saat Anda mendesain set ya, dan luangkan waktu untuk memandu para aktor mengeksplorasi set itu ya, sehingga mereka dapat berbagi visi ya dengan sutradaranya bagaimana mempergunakan set itu. Selanjutnya adalah coba lakukan penyesuaian terhadap teknologi. Siapkan semua petunjuk ya atau clue ya, misalnya terkait cahaya dan musik ya, sebelum latihan-latihan teknis lainnya. Beri penjelasan singkat tentang bagaimana cahaya beroperasi dan musik beroperasi sebelum latihan, dan biarkan ya cahaya, musik itu ya melihat catatan dari atau petunjuk clue-nya ya di dalam naskah untuk setiap perubahannya, lihat petunjuknya. Atur lampu ini sebelum aktor melakukan latihan teknis ya. Mulailah kemudian tampilkan adegan awal dari drama, kemudian lanjut dari satu petunjuk, satu clue ke clue yang lain ya, dengan bekerja sama dengan aktor di atas panggung. Jika memiliki urutan petunjuk yang rumit, clue-nya rumit misalnya, biarkan operator lighting dan musik ini berlatih beberapa kali ya, sehingga mereka merasa nyaman dengan perubahan-perubahan adegan ya. Catatan untuk sutradara, penyesuaian terhadap teknologi ini adalah tentang mengatur ya waktu Anda, waktu aktor, dan waktu operator lighting dan musik ya. Jadi semakin banyak persiapan yang Anda lakukan sebelumnya, ini semakin baik penggunaan teknologinya. Tahap selanjutnya adalah sentuhan akhir ya. Ini finishing ya. Latihan sutradara ini bertujuan untuk memberi sentuhan akhir pada pertunjukan. Saat Anda mulai menyusun adegan-adegan, ya, perhatikan untuk menghubungkan semua elemen pertunjukan. Coba bersantailah ya saat Anda menonton pertunjukan. Dan Anda siapkan catatan Anda. Kemudian tuliskan ide-ide yang untuk perbaikan ya di dalam pertunjukannya atau karakterisasi tokohnya. Ini yang dapat meningkatkan kenikmatan pertunjukan bagi penonton. Sebagai catatan untuk sutradara, beberapa hari terakhir latihan biasanya ini saat yang paling menegangkan bagi sutradara. Pada saat inilah Anda perlu duduk, rileks, santai, dan menonton pertunjukan dengan perhatian ya, untuk menambahkan detail-detail kecil yang dapat menyatukan pertunjukan lebih baik. Kemudian buka ruang diskusi ya bersama orang-orang di sekitar Anda. Beri kesempatan pada mereka untuk menyumbang saran tentang apa yang mereka lihat ya. Dan Anda bisa mendapatkan pendapat baru ya terkait pertunjukan. Tahap selanjutnya adalah gladi resik. Latihan ini bertujuan untuk melihat dan memoles semua pertunjukan ya, elemen-elemen pertunjukan. Jadi setelah semua adegan dilatih, silahkan jalankan setiap babak drama dari awal sampai akhir tanpa henti ya. Anda dapat melihat beberapa adegan dan memberi catatan dalam satu sesi ya. Dan kemudian beberapa adegan berikutnya ya, dan memberikan catatan di sesi berikutnya.
berikan atau tuliskan catatan dan umpan balik tentang apa yang Anda lihat. Biarkan aktor dan semua tim ya memiliki waktu untuk memikirkan catatan Anda. Tahap selanjutnya adalah persiapan di malam pertama pertunjukan. Latihan ini bertujuan untuk mengelola malam pertama pertunjukan ya bagi para pemain dan seluruh tim pentas. Pada hari pertunjukan pertama ya, kumpulkan para pemain ya dan semua tim beberapa jam sebelum pertunjukan. Bicarakan apa yang Anda ingin mereka semua lakukan selama 1 jam berikutnya, misalnya menjelang pentas ya. Lalu tentukan berbagai teknis ya. Misalnya melakukan pemanasan dulu kah, olah tubuh, olah vokal, mempersiapkan teknologi lampu, musik dan lain sebagainya. Kemudian aktor bawa ke tempat yang tenang untuk melakukan relaksasi. Beri waktu setengah jam kepada para aktor untuk mempersiapkan diri mereka ya untuk tampil. Hindari godaan untuk memberikan catatan di menit-menit terakhir karena itu akan sedikit banyak mengganggu konsentrasi aktor. Sebagai sutradara, Anda perlu memberikan waktu kepada para pemain untuk mempersiapkan diri secara mental, fisik, dan mengatur energi mereka sebelum mereka bermain di atas panggung, sehingga mereka dapat menampilkan kemampuan terbaik mereka. Setiap aktor berbeda ya menjelang pentas. Dan cara terbaik untuk mengatasinya adalah dengan memastikan bahwa aktor punya waktu untuk relaksasi. Biarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Dan hal ini penting dilakukan. Demikianlah langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh sutradara ketika menyutradarai sebuah pertunjukan. Lebih lanjut, strategi ini bisa Anda eksplorasi sesuai kebutuhan pertunjukan Anda. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.